Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tak terasa dan tak kita duga-duga, kita sudah berada di bulan Sya'ban, bulan sebelum bulan Ramadan. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, di dalam bulan Sya'ban tersebut ada satu malam yang dinamakan dengan malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban merupakan malam yang istimewa setelah adanya malam Lailatul Qadar. Nah, di ketika kita mengetahui kelebihan daripada malam nisfu Sya'ban tersebut, sudah pasti kita tidak akan pernah menyia-nyiakannya. Nisfu Sya'ban sudah berada di hadapan kita dan tidak lama lagi kita akan bertemu dengannya. Kalau kita melihat berbagai perkataan daripada para ulama-ulama kita yang telah terdahulu, sangat banyak sekali kejadian-kejadian yang luar biasa, yang menakjubkan, yang menunjukkan kelebihan-kelebihan daripada malam nisfu Sya'ban. Di antaranya merupakan satu kisah daripada Nabi Isa alaihissalam yang pernah diceritakan oleh Imam Syekh Syihabuddin Ahmad Ibnu Salamah Al-Qayyubi. Diriwayatkan sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam pernah berjalan di suatu tempat. Ketika itu beliau melihat sebuah gunung yang amat tinggi. Maka beliau datang ke gunung tersebut. Sesampainya beliau di sana, beliau mendapatkan puncak gunung itu berwarna putih, sehingga beliau mengelilinginya. Dan beliau merasa kagum karena melihat keindahan daripada gunung tersebut. Seketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan wahyu kepada Nabi Isa alaihissalam. Wahai Isa, apakah engkau ingin tahu tentang sesuatu yang lebih mengagumkan dari kejadian ini? Nabi Isa alaihissalam menjawab, iya ya Rabbi. Maka seketika puncak gunung itu terbelah dan beliau melihat seorang yang telah tua memakai baju dari bulu dan di tangannya ada sebuah tongkat hijau dan di antara kedua matanya ada buah anggur. Dia sedang salat berdiri. Di saat itulah Nabi Isa alaihissalam menjadi heran karena melihat seseorang yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Isa alaihissalam bertanya, wahai orang tua, apa yang aku lihat ini? Orang tua itu menjawab, ini merupakan rezeki bagiku setiap hari. Kemudian Nabi Isa bertanya kembali, sudah berapa lama engkau beribadah kepada Allah dalam batu ini? Orang itu menjawab, aku telah beribadah kepada Allah selama 400 tahun. Nabi Isa alaihissalam berkata, wahai Tuhanku, aku tidak mengatakan apakah engkau pernah menjadikan makhluk yang lebih mulia daripada orang ini. Maka Allah menurunkan wahyu, seorang dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapati bulan Sya'ban dan ia melakukan salat di malam nisfu Sya'ban, maka pahalanya lebih besar daripada beribadah ini selama 400 tahun. Maka Nabi Isa alaihissalam berkata, Nabi Isa memohon, mudah-mudahan aku menjadi golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Golongan umat Islam yang pertama sekali memeriahkan malam nisfu Sya'ban dengan rangkaian berbagai ibadah yang lebih banyak dibandingkan dengan malam-malam sebelumnya adalah para tabi'in dari negeri Syam, seperti Imam Khalid bin Ma'dan
Imam Makhul, Imam Luqman bin Amir, dan lain-lainnya. Sebagian daripada mereka menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan berjamaah di masjid dengan memakai pakaian yang bagus. Dan banyak hal lagi yang mereka laksanakan di saat malam nisfu Sya'ban. Ketika perbuatan ini tersebar kemana-mana, para ulama-ulama berbeda pendapat dalam menanggapi permasalahan daripada malam nisfu Sya'ban ini. Sebagaimana kita telah mendengar sebuah riwayat daripada Rasulullah SAW pernah menyatakan yang bahwa an Jabirin qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha 'abdu muslim yas'alullaha khairan illa a'tahu iyyahu wa dhalika kulla lailah. Daripada Jabir, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW berkata bahwa dalam setiap malam terdapat satu waktu yang tidak ada hamba muslim berbetulan dengannya, di mana ia meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaannya, dan hal tersebut ada pada setiap malam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saudaraku seiman dan seagama, setiap malam ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti ada waktu yang diijabahkan doa kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Setiap malam. Namun banyak dalil-dalil khusus yang menunjuki kelebihan daripada malam nisfu Sya'ban. Walaupun terkadang hadis daripada malam nisfu Sya'ban ini merupakan hadis dhaif. Hadis dhaif menurut pendapat sebahagian ulama boleh diamalkan dalam bentuk fadail amal. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba memberikan beberapa amalan soleh yang telah dilakukan pada malam nisfu Sya'ban oleh para ulama-ulama kita yang terdahulu. Antara lain, yang pertama merupakan sholat sunat tasbih. Para ulama menyebutkan bahwa yang lebih utama dilaksanakan pada malam nisfu Sya'ban adalah melaksanakan sholat tasbih yang telah diajarkan Rasulullah SAW kepada paman beliau, yaitu Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Yang kedua, kita melaksanakan solat sunat awabin. Imam Al-Zabidi mengatakan bahwa para ulama khalaf mewarisi rutinitas ibadah pada malam nisfu Sya'ban daripada para ulama-ulama yang terdahulu dengan melaksanakan solat 6 rakaat setelah solat maghrib. Setiap 2 rakaat 1 kali salam. Pada rakaat-rakaat yang pertama dibaca surah Al-Fatihah dan Al-Ikhlas sebanyak 6 kali. Begitu juga pada rakaat yang kedua. Setelah selesai daripada 2 rakaat, dilanjutkan dengan membaca surat Yasin. Kemudian dilanjutkan dengan membaca doa nisfu Sya'ban yang masyhur. Jumlah pembacaan Yasin di setiap 2 rakaat 1 kali adalah 3 kali. Pada pembacaan surat Yasin yang pertama, kita niatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan umur kepada kita. Kemudian pada kali yang kedua kita meminta keberkahan rezeki daripada Allah taala, dan pada kali yang ketiga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kita husnul khatimah nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Amalan yang ketiga yang pernah dilaksanakan oleh para ulama-ulama kita terdahulu adalah dengan membaca surat Yasin sebanyak 3 kali setelah sholat maghrib dan berdoa setelahnya. Pada bacaan kali yang pertama, kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memberikan umur panjang serta diberikan taufik untuk kita itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada bacaan kali kedua, kita meniatkan
supaya Allah menjauhkan diri kita dari segala bala dan diberikan rezeki yang halal dan juga yang berlimpah. Dan yang terakhir, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kehidupan kita tidak tergantung kepada orang lain dan diberikan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali selesai membaca surah Yasin, dilanjutkan dengan membaca doa nisfu Sya'ban yang telah masyhur daripada ulama-ulama kita yang terdahulu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain daripada demikian, kita pada malam nisfu Sya'ban diberatkan untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak tahlil dan lain-lain sebagainya, untuk memperbanyak ibadah kita pada malam nisfu Sya'ban. Karena pada malam nisfu Sya'ban ini, sebagaimana kita ketahui, berada di bawah daripada malam Lailatul Qadar. Ada para ulama berpendapat doa yang kita panjatkan pada malam Lailatul Qadar, kita juga berdoa pada malam nisfu Sya'ban. Pada akhirnya, waktu jualah yang mengakhiri perjumpaan kita. Kami minta maaf atas kesilapan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.